Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunira Kapawestri, mahasiswa S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan fondasi dari bangunan yang saya rancang, yaitu laboratorium rumah sakit. Di sini saya mendapatkan beberapa data dari uji sondir yang tidak saya tampilkan datanya di sini. Tapi saya mendapatkan itu data sondir dari lokasi di mana gedung yang saya rencanakan ini akan dibangun. Didapatkan nilai N atau bebannya yaitu 987 ton dengan ML 16 ton meter, MB 19 ton meter, muka tanah sampai dengan tanah keras 6,2 meter, kemudian kedalaman muka air tanah atau DW sedalam 5 meter, L-pile sebesar 6,2 meter, diameter pile sebesar 0,8 meter, dengan T 1,20 meter, Q01, atau beban keramiknya 24 kg per meter persegi, diambil dari PMI 1970. Kemudian untuk beban berguna laboratorium rumah sakit sebesar 479 kg per meter persegi, dengan massa tanah tak jenuh atau YB 1,3 ton, kemudian massa jenis tanah jenuh 1,7 dan massa jenis airnya 1 ton. Dengan Y beton bertulang 2,4 ton dan Y beton tak bertulang 1,8 ton. Yang langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung QO atau Q tiang, di mana yang dicari pertama adalah luas tiang, keliling stros, dan ujung konus. Untuk luas tiangnya yaitu kita mengambil rumus 1/4 πd kuadrat sehingga didapatkan 0,502 meter persegi. Untuk keliling strosnya dengan rumus πd yaitu didapatkan hasil 2,51 meter. Dengan ujung konusnya kita mengambil langsung dengan tanah kerasnya, di mana ujung konus tersebut didapatkan angka 6,2 meter. Sehingga diperoleh QC pada ujung tiang stros sama dengan minus 6,20 meter. Diperoleh nilai QC-nya yaitu 175 kg per cm kuadrat atau sebesar 1.750 ton per meter kuadrat, dengan jumlah hambatan pelekat atau JHP-nya pada ujung konus yaitu 72 ton per meter. Maka didapatkan QU yaitu 329,239 ton. Selanjutnya menghitung QS dengan skala faktor yang saya gunakan adalah 2, di mana untuk bangunan laboratorium rumah sakit atau bangunan sementara dengan kontrol normal. Didapatkan dari tabel 2.8 faktor aman yang disarankan Rees and O'Neill 1989. Di mana nilai QS-nya didapatkan 164,620. Selanjutnya menghitung N atau jumlah tiang strosnya. Didapatkan 7,526 pile sehingga saya memakai 9 pile. Untuk menghitung ukuran pile cup-nya diperlukan perhitungan ASKAS-nya juga, nilai LG dan BG-nya. Untuk nilai LX-nya 7,20 meter, untuk nilai B-nya 7,20 meter. Di sini angkanya sama karena saya menggunakan 9 pile dan kebetulan simetris untuk peletakannya. Selanjutnya menghitung jumlah gaya vertikal, yaitu mencakup berat pile cap, berat 9 pile, berat lantai kerja, berat penutup lantai keramik, berat kolam akibat konstruksi atau N, berat berguna gedung laboratorium rumah sakit. Untuk uraian perhitungannya sendiri, yang pertama berat pile cap di sini didapatkan 62,208 meter
kubik dengan berat 149,299 ton. Untuk berat 9 pilenya didapatkan 28,034 meter kubik dengan berat 67,281 ton. Untuk berat lantai kerjanya, di sini lantai kerjanya memiliki ketebalan 0,1, sehingga untuk volumenya didapatkan 5.005,184 meter kubik dengan berat 9,331 ton. Selanjutnya untuk berat penutup lantai keramik, berat kolom, dan berat berguna gedung perkantoran perhitungan adalah seperti di sini dengan Q01-nya didapatkan dari nilai pada PMI 1970 dan nilai Q02-nya didapatkan dari PMI 1970. Untuk menghitung beban yang dipikul tiap-tiap pancang, didapatkan sigma X kuadratnya 34,56 meter persegi. Untuk arah Y-nya 34,56 meter persegi. Langkah selanjutnya adalah menghitung Qmax dan Qmin. Untuk Qmax dan Qmin ini sebenarnya bisa didapatkan dari melihat posisi peletakannya ya, peletakan tiang pancangnya. Di sini untuk maksimumnya karena tiang pancang saya simetris dengan 9 posisinya 3, 3, 3, maka untuk nilai maksimumnya dapat didapatkan pada tiang pancang paling atas paling kanan, dan untuk nilai minimumnya bawah paling kiri. Dengan nilai Q1-nya 140,121 ton, dan untuk Q2-nya 135,198 ton, sehingga untuk Q1 adalah Q maksimumnya, dengan Q2 adalah Q minimumnya. Dari perhitungan ini, nilai Qs itu masih lebih besar daripada Qmax, sehingga aman untuk di perhitungannya sudah aman. Dengan persentase pembuktiannya yaitu presentasi Qs dan Qmax-nya didapatkan persentase yaitu 17,4839%, di mana angka ini masih aman karena di bawah 20% dari standar yang berlaku. Selanjutnya menghitung penurunan. Untuk menghitung penurunan di sini dibutuhkan nilai Z juga, dibutuhkan nilai 2/3 pile, didapatkan dari perhitungan yang ada di Excel, kemudian didapatkan nilai PO aksennya 6,61667 ton per meter persegi. Selanjutnya menghitung penyebaran tegangan tanah dengan metode perbandingan 2V/1 banding 1H. Di sini didapatkan nilai Qc 700 ton per meter persegi. Sebenarnya nilai Qc ini dapat diambil dari data sondir yang tadi yang di atas, di mana didapatkan nilai 700 ton per meter persegi. Untuk nilai C-nya 15.869,018 dengan rho atau nilai penurunannya yaitu sebesar 0,021 609/105 cm. Jadi pondasi akan dapat mengalami penurunan sedalam 0,02161 cm. Selanjutnya dibahas mengenai gaya-gaya dalam pada struktur. Gaya-gaya dalam yang terjadi adalah yang pertama gaya tekan, gaya geser arah X, gaya geser arah Y, momen arah X, dan momen arah Y. Untuk nilai ultimate-nya, gaya tekannya yaitu 9.869,5 kN. Untuk gaya geser arah X, 591,59 kN. Gaya geser arah Y, 907,01 kN. Momen arah X, 160,501 kN, dan momen arah Y, 193,937 kN. Kemudian kita harus periksa terhadap geser dua arahnya. Untuk H dari pile cap sendiri adalah 1.200 mm dengan selimut beton setebal 50 mm, diameter tulangan 22,
untuk ukuran kolomnya 800 kali 800, di sini saya pakainya ukuran tersebut. Untuk diameter filenya 800, efisiensinya 28 MPa, FY-nya 420 MPa, dengan D file cap dapat dihitung sebagai berikut, dan hasilnya 1139 mm. Oke, gaya geser dua arah di sekitar kolom didapatkan gaya geser ultimate atau VU-nya 907.017,9 Newton. Kemudian dihitung keliling penapang kritis kolom pada plat fondasi tapak, di mana nilainya sebesar 7.756 mm. Untuk kuat geser pondasinya, dipilih yang terkecil di antara VC1, VC2, dan VC3, di mana VC1 yaitu 23.840.245,1 Newton, dan VC2-nya sebesar 36.248.592,6 Newton, dan untuk VC3-nya 15.426.041 Newton. Sehingga dari ketiga nilai ini didapatkan nilai faktor reduksi VC-nya yaitu 11.569.530,7, di mana nilai ini masih lebih besar dari gaya geser ultimate-nya, yaitu yang hanya sebesar 907.017,9 Newton tadi, sehingga aman untuk faktor reduksi VC tadi. Selanjutnya yaitu geser dua arah di sekitar board pile. Menurut SNI 2847 tahun 2019, pasal 1323, untuk pondasi tapak di atas tiang pondasi, perhitungan untuk momen dan geser diizinkan didasarkan pada asumsi bahwa reaksi dari sembarang tiang pondasi terpusat pada pusat tiang pondasi. Oleh karena itu, reaksi pada masing-masing tiang pancang adalah dengan kimaksnya yang bernilai seperti tertera. Kemudian keliling penambang kritisnya masih sama dengan yang tadi untuk step-stepnya. Kuat geser pondasinya seperti ini, didapat dicari untuk nilai terkecilnya, didapatkan VC3 dengan faktor reduksi sekian, di mana angka ini masih bernilai lebih besar dari kimaksnya sehingga aman. Lanjut menuju penulangan lentur pile cap. Berdasarkan hasil analisis etaps, seperti yang ditunjukkan pada tabel 11.1, didapatkan nilai momen maksimum, nilai MU-nya adalah sekian, dengan faktor distribusi karena kita menggunakan efisiensi 28 MPa, maka didapatkan faktor distribusi tegangan betonnya atau beta satunya 0,85. Kemudian untuk rho B-nya, rasio tulangan kondisi balance-nya didapatkan nilai sekian, dengan rasio tulangan minimum dicari yang paling kecil, paling besar, mohon maaf, sehingga digunakan rho min 1. Kemudian untuk rasio tulangan maksimumnya, dengan dihitung dengan rumus seperti ini, dengan faktor tahanan nominal momen maksimum atau Rn max, itu didapatkan dari perkalian rho max kali Fy kali 1 min rho max per Fy per 1,7 kali F aksen C, didapatkan nilai sekian. Kemudian dilanjutkan untuk menghitung tinggi efektif atau D pile cap. Untuk nilai D yaitu 1139 mm, dengan lebar pile cap atau B yaitu sebesar 7.200 mm. Untuk faktor tahanan momennya, Rn-nya MU momen ultimate per faktor reduksi kali B D kuadrat. Didapatkan hasil 0,0231 Newton per milimeter persegi, di mana nilai ini masih lebih kecil daripada Rn max yang kita hitung tadi di atas, yaitu sebesar 6.377 6,377 Newton per milimeter persegi. Maka dinyatakan oke di sini.
Untuk nilai M-nya 17,647. Rasio tulangan perlunya atau rho perlunya didapatkan hasil sekian, di mana terlampau jauh dari nilai rho min-nya sebesar 0,00333, maka digunakan rho, yaitu rho min. Untuk as perlunya dihitung dengan rumus seperti ini, dengan hasil 27.336,0 mm persegi. Selanjutnya dilakukan pengecekan spasi tulangan. Untuk diameter tulangannya digunakan diameter 22 mm. Kemudian untuk spasinya dihitung dengan rumus seperti ini dan didapatkan hasil 100 mm, maka digunakan spasi 100 mm. Jadi, saya menggunakan tulangan lentur PLK D22 100 atau diameter 22 dengan spasi 100. Selanjutnya mengenai penulangan susut pile cap. Berdasarkan SNI 2847 tahun 2019, pada tabel 24432, dijelaskan rasio tulangan susut minimum, bahwa seperti terlihat pada tabel 11.2, di mana akhirnya kita menggunakan nilai 0,018. Karena batang ulir itu menggunakan FY 420 MPa, digunakan luas perlu tulangan susut seperti di bawah ini. Dengan diameter tulangan D19, maka untuk spasinya saya menggunakan perhitungan seperti ini, dan hasilnya adalah 131,263. Saya menggunakan spasi 130 untuk sebagai pembulatannya. Selanjutnya mengenai penulangan longitudinal board pile. Untuk penulangan longitudinal board pile di sini, saya menggunakan bantuan dari analisa dengan SPE kolom dengan trial and error, digunakan tulangan 10 diameter 25 dengan rasio tulangan rho sebesar 1, di mana rasio tulangan minimum yang disyaratkan adalah 1%. Input penulangannya selimut betonnya adalah 50 mm dengan diameter senggang 13 mm. Digunakan seperti ini. Dengan menginputkan beban, momen X dan momen Y, kemudian dihasilkan diagram interaksi ini, di mana beban yang kita miliki adalah ini, nilai tanda plus ini, di mana area ini masih terdapat di dalam daerah yang di dalam garis, sehingga dari diagram interaksi di atas dapat disimpulkan bahwa board pile dengan penulangan 10D25 aman untuk digunakan, terbukti dari beban yang berada di dalam area diagram PNMN terfaktor. Pengecekannya dilakukan di sini. Selanjutnya penulangan geser spiral board pile. Untuk berdasarkan hasil analisis etap seperti yang ditujukan pada tabel 11.1, didapatkan nilai gaya geser ultimate-nya sekian, kemudian diperiksa kuat geser yang disumbangkan oleh betonnya, maka didapatkan nilai faktor reduksi VC-nya sekian. Nilai ini masih lebih kecil daripada gaya geser ultimate-nya, sehingga diperlukan tulangan geser. Untuk tulangan geser ini digunakan tulangan geser spiral dengan luas total penampang beton, yaitu 502,654,82 mm persegi. Kemudian luas penampang yang dihitung dari sisi senggangnya, maka didapatkan nilai sekian dengan rasio tulangan spiral rho S-nya sekian, digunakan diameter tulangan spiralnya D13. Kemudian untuk jarak spiralnya digunakan rumus hampir sama dengan yang sudah sebelumnya, sehingga didapatkan pembulatan 85 mm. Maka saya menggunakan tulangan senggang spiral D13 dengan spasi 85. Untuk rekapitulasi penulangan pondasinya, yaitu seperti di bawah ini, di mana tulangan lentur utama atau pile cap-nya itu digunakan tulangan D22 dengan spasi 100,
tulangan susut pelekepnya D19 dengan spasi 130, tulangan longitudinal board pelnya dengan D25 10, dan terakhir tulangan sengkang spiral board pelnya D13 dengan spasi 85. Sekian presentasi mengenai perencanaan pondasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.